Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bab 20 yang tentang teori komunikasi relasional, tujuan dan asumsi-asumsi metateoritis. Pada saat teori ini dikembangkan, terdapat beberapa teori yang terpusat pada proses mengenai komunikasi. Pada dasarnya, tujuan yang menyeluruh ialah untuk menerapkan sebuah pendekatan interaksional bagi studi hubungan-hubungan untuk mendapatkan wawasan baru mengenai proses komunikasi dan pengaruhnya yang sama pada hubungan-hubungan. Secara lebih khusus, tujuan utama mengenai teori komunikasi relasional ini ialah untuk memberikan sebuah pemahaman teoritis dan praktis tentang proses-proses mengenai saling berhubungan dengan orang lain dan bagaimana pola-pola diperankan bersama para partisipan mengenai komunikasi mempengaruhi kehidupan relasional mereka. Selanjutnya, sifat-sifat utama teori. Sifat-sifat yang utama teori ini didasarkan pada prinsip-prinsip umum mengenai teori sistem dan sibernetika atau cybernetics, dan wawasan-wawasan konseptual Bateson. Teori sistem menyajikan sebuah pandangan dunia yang menyeluruh, tidak mengenai peristiwa-peristiwa yang terpisah, tetapi mengenai kesaling berhubungan tentang peristiwa-peristiwa. Konsep mengenai saling ketergantungan merupakan yang paling dasar mengenai sifat-sifat yang menggambarkan mengenai sebuah sistem. Hal ini mengacu kepada pengaruh bersama mengenai peranan anggota yang saling berhubungan yang menciptakan sebuah sistem, khusus bahwa sebuah sistem lebih daripada misalnya berbeda dari jumlah bagian-bagiannya. Selanjutnya, konseptualisasi komunikasi di dalam teori. Pada dasarnya, teori komunikasi relasional mengkonseptualisasikan komunikasi sebagai sebuah proses sosial, esensi yang membawa hidup mengenai masyarakat kita. Ini merupakan proses melalui mana kita saling berhubungan dengan orang lain, saling menciptakan realitas-realitas sosial, dan membentuk hubungan-hubungan termasuk identitas-identitas diri. Pandangan konseptual teori pada keunggulan mengenai komunikasi sebagai sebuah formatif proses konstitutif telah digambarkan, dan mudah-mudahan dapat dibuktikan kebenaran itu. Konseptualisasi ini sejalan dengan perhatian Sigman pada kesimpulan mengenai komunikasi, yaitu adalah proses formatif yang terkemuka dalam pernyataan sendiri, dan bukan sebuah akibat dari faktor-faktor lain. Selanjutnya, penggunaan teori. Penggunaan komunikasi relasional untuk memahami komunikasi antar pribadi terletak tidak hanya pada proposi-proposi teoritis, tetapi juga pada kemampuan untuk menguji proposi-proposi ini dengan metode-metode yang dirancang secara tepat. Untuk mengerjakan ini, sistem klarifikasi kendali komunikasi relasional dikembangkan untuk menggambarkan fungsi yang mengatur tentang pesan-pesan yang membentuk pola-pola berbeda mengenai komunikasi. Penentuan kendali mengenai masing-masing pesan diatur berhubungan dengan bentuk gramatikanya, misalnya seperti pernyataan, pertanyaan, diskusi, dan sebagainya, dan cara respon relatif kepada pesan pembicara sebelumnya, misalnya dukungan, gagal dukungan, perpanjangan, tanaman, penolakan, dan sebagainya. Selanjutnya, kekuatan-kekuatan dan keterbatasan-keterbatasan teori. Kekuatan dan keterbatasan teori bergandengan tangan, yaitu bahwa masing-masing merupakan sumber dari yang lain. Dengan lain perkataan, untuk fenomena yang dipelajari, fokusnya mengenai sebuah teori yang menggambarkan batas-batas apa yang termasuk dan tidak termasuk. Kekuatan-kekuatan yang potensial dari sebuah teori berasal dari aspek-aspek yang telah diberikan perhatian, dan keterbatasan-keterbatasan yang potensial berasal dari yang tidak diberikan perhatian. Dengan cara ini, kekuatan teori komunikasi relasional terletak dalam fokus interaksional pada komunikasi. Dengan perhatian ini, teori memberikan sebuah sudut pandang yang secara langsung dipusatkan pada pemahaman proses-proses antar pribadi komunikasi.